Halo sobat-sobat BUMDes di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi di channel YouTube kesayangan kita, Klinik BUMDes. Bersama saya Romulo Marpaung. Terima kasih atas kunjungan Anda di dalam channel ini. Dan sebelum kita lanjutkan, mohon jangan lupa untuk menekan tombol like, share, and subscribe supaya channel YouTube ini bisa semakin berkembang. Kali ini kita akan membahas mengenai berbagai hal yang terkait dengan BUMDes, karena kalau bicara BUMDes, ya Klinik BUMDes tempatnya. Dalam video-video kali ini kita akan menyampaikan bagaimana sih peran strategis BPD di dalam eksistensi Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. Nah, di dalam mengulas peran strategis BPD ini, kita akan menggunakan dua peraturan dan merujuk kepada peraturan tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Baik, dalam melihat peran strategis BPD di dalam eksistensi Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, kita akan merujuk kepada dua peraturan, yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Dalam ketentuan umum Permendes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa dinyatakan bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan, musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa. Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penataan desa, B. Perencanaan desa, C. Kerjasama desa, D. Rencana investasi yang akan masuk ke desa, E. Pembentukan badan usaha milik desa, F. Penambahan dan pelepasan aset desa, G. Kejadian luar biasa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa musyawarah desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi yang melaksanakan musyawarah desa ini adalah BPD, namun difasilitasi oleh pemerintah desa. Di dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 disebutkan bahwa perangkat organisasi BUMDes atau BUMDesma terdiri atas A. Musyawarah desa atau musyawarah antar desa, B. Penasihat, C. Pelaksana operasional, dan D. Pengawas. Selanjutnya dalam pasal 16 disebutkan bahwa musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf A merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam BUMDes atau BUMDes Bersama. Kemudian pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tentang musyawarah desa atau musyawarah antar desa berwenang. Jadi kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah ini kepada musyawarah antar desa ini ada cukup banyak, dan selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan pendirian BUMDes atau BUMDesma. Kedua, menetapkan anggaran dasar BUMDes atau BUMDesma dan perubahannya. Yang ketiga, membahas dan memutuskan jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan pada badan usaha milik desa. Yang keempat, membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMDes atau BUMDes Bersama. Yang kelima, mengangkat
dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDes atau BUMDes bersama. Keenam, mengangkat pengawas BUMDes atau BUMDes bersama. Yang ketujuh, mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDes atau BUMDesma. Yang kedelapan, memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMDes atau BUMDesma. 9. Memberikan persetujuan atas rancangan-rancangan program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasehat. Kewenangan yang ke-10, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes atau BUMDesma dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran dasar BUMDes atau BUMDesma. Ke-11, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDes atau BUMDesma dengan nilai, jumlah investasi, dan atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran dasar BUMDes atau BUMDesma. Kewenangan yang ke-12, menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDes atau BUMDesma. Ke-13, menetapkan tujuan penggunaan laba BUMDes atau BUMDesma. 14, memutuskan penugasan desa kepada BUMDes atau BUMDesma untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Kewenangan yang ke-15, memutuskan penutupan unit usaha BUMDes atau BUMDesma. 16, menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMDes atau BUMDesma dan unit usaha BUMDes atau BUMDesma bersama yang diserahkan kepada desa. Ke-17, menerima laporan tahunan BUMDes atau BUMDesma dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. Yang ke-18, membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDes atau BUMDesma dengan aset BUMDes atau BUMDesma. Kewenangan yang ke-19, membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasehat, pelaksana operasional, dan atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDes atau BUMDesma yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian. Yang ke-20, memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasehat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan itikat baik melaksanakan pertanggungjawaban. Kewenangan yang ke-21, memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDes atau BUMDesma dalam keadaan karena keadaan tertentu. 22, menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDes atau BUMDesma. Yang ke-23, meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai. Dan kewenangan yang terakhir yaitu ke-24, memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes atau BUMDesma. Inilah 24 kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 kepada Musyawarah Desa selaku perangkat organisasi atau forum keputusan tertinggi di dalam kelangsungan hidup badan usaha milik desa. Nah, di dalam musyawarah desa inilah BPD bisa menunjukkan peran sertanya untuk mengambil atau memfasilitasi rapat-rapat yang harus dilaksanakan melalui musyawarah desa. Jadi tidak ada satu keputusan pun, apalagi sifatnya yang strategis, yang tidak diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Demikian pembahasan video kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan terkait dengan peran strategis BPD di dalam eksistensi Badan Usaha Milik Desa bisa semakin meningkatkan wawasan teman-teman, terutama BPD yang selama ini mungkin masih bingung apa yang harus dilakukan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. Kiranya melalui video tersebut
teman-teman bisa semakin memperkaya wawasannya mengenai peran strategisnya di dalam pengembangan badan usaha milik desa. Dan sekali lagi kami ingatkan, mohon dukungan untuk kemajuan channel YouTube Klinik BUMDes ini. Mohon kiranya bersedia untuk menekan tombol like, share, and subscribe agar kita semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya yang terkait dengan badan usaha milik desa dari berbagai aspek. Karena kalau bicara BUMDes, ya Klinik BUMDes tempatnya. Terima kasih dan selamat siang.